Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi ini adalah konten terbaru dari channel YouTube Hamka TV. Saya akan memandu kalian, atau video ini berisi tentang tutorial bagaimana cara mengoperasikan kamera DSLR yang saya pegang ini dalam suatu acara di Hamka. Banyak pertanyaan kepada saya, Kang, bagaimana sih pakai kamera DSLR ini? Kang, bagaimana cara ngambil foto yang bagus? Atau Kang, bagaimana ngasilin foto yang gak blur? Jadi kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, sebelum kita masuk menggunakan kamera ini, kita akan masuk ke sedikit materi terlebih dahulu tentang bagaimana prinsip kerja dari kamera DSLR ini. Jadi prinsip dasarnya yaitu adalah segitiga exposure. Jadi segitiga exposure ini adalah shutter speed, kemudian ISO, dan yang terakhir adalah aperture. Nah, saat kalian menyalakan kamera DSLR ini akan muncul tampilan seperti ini. Bisa dilihat, ini adalah shutter speed, kemudian ini aperture, dan ini adalah ISO. Jadi ketiga ini mempengaruhi cahaya yang ditangkap oleh kamera pada suatu objek. Kita bahas satu persatu. Di sini adalah shutter speed. Jadi kalau misalnya angkanya semakin besar, misalnya kan ini 1/4000, berarti ini daya tangkap kameranya mencapai 1/4000 detik. Jadi akan sangat freeze atau membeku. Jadi kalau misalnya kita set menjadi 1/20 detik atau 1/15 detik, maka kamera ini mampu menangkap gambar selama 1/15 detik. Nah, efeknya apa bagi tangkapan kamera? Jika angkanya semakin kecil, seperti tadi 1/4000, maka cahayanya akan semakin gelap. Nah, jika 1/15 atau 1/25 seperti ini, maka cahayanya akan terang. Tetapi ketika angkanya semakin besar, 1/30 atau lebih besar, jadi 1/30, 1/25 sampai 30 detik pun kamera ini bisa, cahayanya akan semakin terang, tetapi akan semakin blur jika kalian menggunakannya. Saya kasih contoh seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihatnya di gambar ini, ada air yang mengalir dari atas ke wadah. Nah, ya, dari gambar-gambar ini ada kecepatan penangkapan yang berbeda-beda. Nah, yang sebelah kiri atas ini kecepatan 1/1000. Bisa dilihat gambar airnya itu sangat membeku dan sangat bening gitu ya. Nah, lihat paling bawah ada 1/30. Ada sedikit motion blur dari airnya. Jadi agak sedikit kabur dari detail gambar airnya. Nah, untuk yang kanan bawah sekitar 2 detik, airnya akan semakin kabur kedetailannya. Nah, ini disebabkan karena air yang mengalir selama 2 detik ini ditangkap dalam satu gambar. Jadi sangat halus pergerakannya. Nah, unsur segitiga exposure yang kedua yaitu adalah aperture. Aperture ini adalah bukaan dari lensanya. Semakin lebar bukaan lensa, maka semakin terang cahaya yang dimasukkan ke dalam sensor kamera. Jadi bagaimana settingan di kameranya? Nah, bisa dilihat dari gambar ini, kalau bukaan lensa itu lebar, maka angka dari f-nya itu akan semakin kecil gitu. Bisa dilihat paling kiri itu f1.8. Nah, itu adalah bukaan yang lebar di lensanya. Nah, apa efeknya pada gambar? Nah, di gambar ini akan berefek blurnya bagian belakang, blurnya background, sehingga akan menajamkan apa yang difokuskan pada lensanya. Nah, untuk yang tengah itu F4 itu
kurang lebih akan sedikit blur di bagian belakang, dan yang jadi objeknya itu akan tetap tajam. Nah, yang F8 sampai yang angkanya lebih besar lagi atau bukannya lebih kecil akan memfokuskan dari foreground atau objeknya dan backgroundnya, jadi tidak ada blur. Unsur yang ketiga dari segitiga exposure ini yaitu adalah ISO. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ISO itu untuk menambah pencahayaan dari suatu penangkapan gambar. Jadi kalau angkanya semakin besar maka cahaya juga semakin terang gitu ya yang akan ditangkapnya. Tapi ini akan ada efeknya juga pada hasil gambar. Jadi jika ISO-nya semakin besar, angkanya semakin besar, maka akan menimbulkan bintik-bintik pada gambarnya. Jadi akan mengurangi detail dari gambar yang akan dihasilkan. Nah, jika ISO-nya semakin kecil, misalnya ISO-nya 50, akan semakin mempertajam detail gambar, tetapi efeknya akan mengurangi cahaya pada hasil gambar. Gambar yang ditampilkan ini adalah kesimpulan apa yang telah saya sampaikan tadi. Kalian bisa pause video ini untuk memahami apa dari maksud gambar yang saya tampilkan ini. Nah, hal kedua yang harus diperhatikan yaitu adalah komposisi dari pengambilan gambar. Usahakan pengambilan gambar itu harus lurus, jadi nanti hasilnya akan lurus, tidak miring pada objeknya. Nah, jika objeknya miring, maka kualitas gambar akan menurun gitu, karena nanti akan berlaku faktor crop untuk meluruskan gambarnya. Hal yang ketiga yang harus diperhatikan yaitu adalah fokus. Usahakan fokus dari lensa itu tepat pada objek. Jadi jangan misfokus, karena itu juga akan menimbulkan penurunan dari kualitas gambar tersebut. Baik, untuk sekarang kita langsung ke prakteknya saja. Nah, pada praktek kali ini di sini ada sebuah pot dan di sini ada sebuah lensa. Nah, ini keduanya akan menjadi objek dari fotografi kali ini. Kan nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kan ada shutter speed, ada ISO, kemudian ada aperture. Yang ketiga ini mempengaruhi bagaimana pencahayaannya. Bisa dilihat jika menekan setengah tombol ini, menekan setengah tombol shutter, akan muncul di sini kedip-kedip di kiri. Nah, akan muncul kedip-kedip di kiri. Nah, ini menandakan bahwa cahayanya kurang. Nah, jika kedip-kedip ini sampai di tengah ini, maka cahayanya sudah pas. Kita atur saja shutter speednya. Kurang lebih ini tergantung dari keadaan kamera. Shutter speed ini tergantung bagaimana keadaan dari suasana kegiatan. Kemudian untuk aperture tetap 3,5 kita atur yang paling terang. Kemudian untuk ISO ini kita coba cek di 400. Kita tekan setengah lagi. Nah, ini sudah pas 1/80, ISO-nya 400. Kita ke mode live view saja. Nah, untuk memperjelas ini kan blur, posisinya blur. Nah, untuk memperjelas ini kan posisinya blur. Kita atur fokusnya terlebih dahulu. Fokus ke objek yang di sana. Jika masih ragu ini fokus atau tidak, kita zoom saja seperti ini. Kemudian atur fokusnya lagi. Nah, jika sudah fokus, kemudian lihat komposisinya, apakah sudah lurus atau belum. Untuk melihat lurus atau tidaknya, kita lihat saja ini ada garis bangku sejajarkan dengan garis yang ada di
yang ada ini, rule of third ini. Kita sejajarkan. Nah, jika sudah pas, nah usahakan posisi objek yang fokus ini di tengah. Kita jika sudah pas, tinggal jepret. Nah, untuk yang auto, nah kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Bisa dilihat ini lumayan fokus. Ini tergantung lensanya. Kita coba lagi lebih dekat. Nah, kurang lebih seperti itu penggunaan dari kamera DSLR saat acara. Jadi yang pertama, atur dulu cahayanya, usahakan sampai di titik tengah ini yang berkedipnya. Nah, ini cukup seperti ini. Kemudian kita mode live view, kemudian atur fokusnya. Jika sudah fokus, kemudian atur komposisinya, dan jika sudah lurus tinggal jepret seperti ini. Nah, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap mempraktekannya di rumah meskipun